Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menamai 3 mobil produksi PT Pindad yang akan digunakan sebagai kendaraan taktis TNI. Pemberian nama tersebut dilakukan di sela rapat pimpinan Kementerian Pertahanan tahun 2023 di halaman kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan nama kendaraan operasional Maung yang dikembangkan oleh PT Pindad. Kendaraan Maung itu diciptakan untuk mendukung operasi TNI. Pada Indodefense 2022 Expo dan Forum November 2022 lalu, Presiden Jokowi sempat berjanji untuk memberi nama alat utama sistem persenjataan produk dalam negeri yang diperkenalkan dalam pameran tersebut. Maung merupakan kendaraan taktis buatan PT Pindad sebagai bagian dari holding BUMN Industri Pertahanan Defend.id yang diluncurkan bersama Presiden pada 20 April 2022 bersama PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan PT Dahana. Presiden mendorong agar Indonesia terus mengambil langkah aktif dalam pengembangan industri pertahanan, mengingat temuan indikasi meningkatnya anggaran pertahanan sejumlah negara dunia, serta kemunculan berbagai teknologi baru di dunia militer. Presiden juga pernah mengatakan pemerintah membuka ruang besar bagi perusahaan swasta untuk terlibat aktif dalam pembangunan industri pertahanan Indonesia. Melansir dari laman pindad.id, kendaraan taktis ringan 4x4 produksi PT Pindad yang ditujukan untuk mendukung operasi dan mobilisasi pertempuran jarak dekat serta jelajah segala medan. Dengan kecepatan aman 120 km per jam, transmisi manual 6 speed dan mampu menjangkau jarak jauh hingga 800 km, menjadikan Maung memiliki manuver yang gesit dan handal. Maung dapat dilengkapi dengan braket senjata 7,62 mm, konsol senjata SS2 strip V4, GPS navigasi, tracker, dan perlengkapan lainnya. Sementara itu, Presiden Joko Widodo optimis wisatawan mancanegara akan berbondong-bondong datang ke Sulawesi Utara pada Februari 2023. Hal tersebut sejalan dengan langkah pemerintah dengan membuka kawasan wisata untuk wisatawan mancanegara dari berbagai negara. Presiden Joko Widodo menyebut pemerintah optimis pada bulan Februari 2023 wisatawan mancanegara akan berbondong-bondong datang ke Indonesia dan salah satu daerah tujuan Wisman yakni Sulawesi Utara. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara pada keterangan pers Presiden ketika mengunjungi kawasan wisata Bunaken Jumat 20 Januari 2023. Banyaknya wisman yang akan datang ke Indonesia pada Februari 2023 tersebut dikarenakan pemerintah membuka kawasan wisata untuk wisatawan mancanegara dari berbagai negara pada tahun 2023. Sementara itu, untuk mendukung Bunaken sebagai salah satu tujuan wisata, pemerintah telah membangun sejumlah infrastruktur pendukung, seperti homestay bagi para wisatawan, setidaknya 50 homestay untuk akomodasi di Bunaken. Terkait banyaknya turis mancanegara yang nanti akan datang, Presiden mengaku tidak khawatir karena para turis pun telah melalui sejumlah protokol kesehatan sejak di negaranya. Selain itu, Presiden menilai kekebalan komunal masyarakat Indonesia sudah sangat tinggi. Mukanya sudah kelihatan, homestay untuk turis juga sudah disiapkan, ada 50 rumah yang telah dibangun pemerintah untuk masyarakat. Kita harapkan turis mancanegara bisa kembali lagi ramai dan masuk ke Manado, ke Sulawesi Utara, khususnya juga di Bunaken. Kayak turis Tiongkok, Pak, kira-kira ada prosedur khusus kalau Ya kita membuka untuk turis semua negara tanpa kecuali, termasuk dari China, dari Tiongkok. Silahkan, dan saya melihat di awal bulan Februari ini akan berbondong-bondong ramai turis dari Tiongkok akan masuk ke Manado, masuk ke Sulawesi Utara. Menteri
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan kurang gizi mengakibatkan rendahnya IQ anak sebesar 20% di bawah rata-rata. Karena itu Menkes menekankan intervensi spesifik pada ibu sejak remaja dan intervensi spesifik pada anak di usia 6 bulan sampai dengan 24 bulan. Dalam upaya mencegah terjadinya stunting, Kementerian Kesehatan menekankan secara spesifik untuk memberikan intervensi terkait makanan yang mengandung protein hewani pada MPASI pada anak usia 6-24 bulan. Dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2023, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa setiap ibu yang memiliki anak untuk segera memberikan makanan yang mengandung protein hewani seperti ikan, ayam, daging sapi, serta telur agar tidak menunggu sampai anak terkena stunting yang mengakibatkan rendahnya IQ anak sebesar 20% di bawah rata-rata. Adapun Menkes menilai apabila dilihat dari sudut pandang pendapatan daerah, jika SDM di suatu daerah memiliki IQ yang rendah, maka pendapatan daerah juga akan mengalami penurunan secara signifikan. Lebih lanjut, Menkes juga mengimbau kepada para ibu untuk menjaga kesehatannya agar terhindar dari anemia sebelum nikah maupun sesudah menikah agar mampu mencegah lahirnya anak dengan kondisi stunting. Stunting itu paling penting di sebelum lahir. 23% tuh kan kita sekarang 24%-an nih dulu. Itu lahir aja udah stunting, kemungkinan besar. Itu yang mesti diintervensi. Dengan cara apa? Jangan sampai anemia tuh ibu. Kalau bisa sebelum menikah jangan sampai anemia. Jadi Bapak Ibu kalau pengen stunting bukan hanya ngurus bayinya, ngurus ibunya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif luncurkan aplikasi Beautiful Indonesia. Dengan aplikasi ini diharapkan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara untuk datang ke Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meluncurkan aplikasi Beautiful Indonesia pada Senin 16 Januari 2023 lalu. Aplikasi Beautiful Indonesia merupakan sebuah platform media sosial karya anak bangsa. Turunan dari Inti Apps yang dibangun sepenuhnya menggunakan horizontal platform, mulai dari rancang bangun, arsitektur, pembuatan komponen, hingga vertical application untuk mendukung program Bangga Berwisata di Indonesia dengan tujuan memperkaya khasanah pariwisata. Beautiful Indonesia, sebuah platform media sosial yang dibangun untuk mendukung gerakan Bangga Berwisata di Indonesia dengan kandungan konten berupa objek pariwisata Indonesia agar memberikan kemudahan dan kenyamanan yang serupa. Platform Beautiful Indonesia dibangun sepenuhnya menggunakan horizontal platform kolaborasi PT Inti Persero, sebuah BUMN yang mendedikasikan karyanya untuk kemajuan teknologi. Ayo kita dukung gerakan Bangga Berwisata di Indonesia dan bangga menggunakan produk buatan Indonesia. Direktur Utama PT Inti, Edi Wijara mengungkapkan bahwa untuk mendukung target peningkatan wisatawan pada tahun 2023, platform ini memiliki berbagai fitur yang sudah terbiasa digunakan pada Instagram, YouTube, WhatsApp, serta e-commerce dengan kandungan konten berupa objek pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Adapun nantinya, Edi juga menjelaskan platform Beautiful Indonesia akan ditargetkan sebagai wadah bagi ekosistem pariwisata di Indonesia yang diharapkan mampu memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para wisatawan untuk mendapatkan informasi mengenai objek wisata, serta memungkinkan para penyedia layanan dan produk kepariwisataan menjadikan Beautiful Indonesia sebagai media promosi, media transaksi, dan media interaksi secara online. Aplikasi Beautiful Indonesia dapat diunduh melalui Google Play Store untuk pengguna Android. Mulai dari bagaimana industri dalam negeri ini jadi fokus kita, platformnya harus platform dalam negeri, bahkan tadi Pak, cloud-nya pun kita punya cloud yang memang produk di kita sendiri, produk dalam negeri, anak-anak bangsa kita. Yang selama ini kalau kita lihat, ya boleh aja lah, global memang oke sebagai pembanding, sebagai pelengkap dan seterusnya, tapi industrinya dalam negeri juga harus tumbuh. Nah, nyambung kepada bagaimana Beautiful Indonesia ini lahir, kami mulai dari, coba kita lihat, Pak Menteri mohon izin nih, dari penduduk kita yang katakanlah sekitar 277 jutaan, ternyata pengguna media sosial ini kalau dibulatkan kira-kira hampir 200 juta. Itu kira-kira 2 kali penduduk Filipina Pak Menteri, dan kira-kira setara juga dengan kalau kita cari di Amerika Latin, setara dengan jumlah penduduk atau mendekati jumlah penduduk di Brasil. Nah ini kalau kita monetizing begitu dengan tentunya tadi memberikan benefit kepada penggunanya,
itu akan menjadi satu kekuatan ekonomi yang dahsyat. Bermula dari sana kami mencoba menyiapkan satu platform mendukung gerakannya Pak Menteri, bagaimana platform ini nanti A sampai Z-nya tentang ekosistem yang ada di pariwisata. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengawal pemilu di ruang digital untuk Indonesia Maju sesaat lagi.